Permisi Bu. Iya Bu. Perkenalkan, saya Suster Andira. Apa benar dengan Ibu Resti? Benar, Ibu gimana keadaannya tadi malam? saya semalam masih susah banget buat tidur sih Sus. Mungkin ada yang Ibu pikirkan? Mungkin juga sih, mungkin saya lagi banyak pikiran kali ya. Baik, kalau gitu kita akan melakukan teknik relaksasi ya Bu, sambil mendengarkan musik. Waktunya kurang lebih 5 menitan atau 10 menitan ya. Ya Sus. Kalau gitu saya permisi dulu mau ambil alatnya ya. Oke. Oke, permisi. Iya Sus. Permisi Bu. Iya Bu. Sekarang kita akan melakukan teknik relaksasinya ya. Iya Bu. Saya izin duduk ya Bu. Silakan Bu. Pertama atur posisi tidur Ibu ya, senyaman Ibu. Oke. Ini udah nyaman Dok. Kalau gitu saya akan memulai lagunya ya. Sambil Ibu dengarkan aja instruksi saya. Iya Bu. Sus. Fokuskan perhatian pada tubuh Ibu. Rasakan betapa badan terasa sangat pegal dan kasur yang begitu nyaman untuk memompang tubuhnya. Kemudian coba rasakan kembali setiap bagian tubuh dari mulai kepala hingga jari kaki. Lepaskan semua ketegangan dan jangan memikirkan apapun selain apa yang Ibu rasakan pada saat ini. Dengarkan suara nafas. Konsentrasi pada suara nafas. Coba dengar dan rasakan setiap tarikan serta hembusan nafas Ibu. Jika pikirkan kembali melayang-layang secara perlahan, coba bawa kembali perhatian Ibu dengan mendengarkan suara nafas. Rasakan juga udara yang melewati hidung. Rasakan sensasi kesejukan di hidung saat menghirupnya dan rasa hangat saat menghembuskannya. Tarik nafas dalam untuk membantu tubuh Ibu agar rileks. Selanjutnya menarik nafas dalam. Baik, sekarang saya akan memberikan sugesti kepada Ibu tentang motivasi dalam kehidupan. Kehidupan manusia tak terlepas dari berbagai peristiwa, tantangan, rintangan, kesempatan, dan pengalaman. Semua itu bisa dijadikan pelajaran setiap insan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Pengalaman adalah guru terbaik yang mengajarkan banyak hal sehingga seseorang tidak jatuh di lubang kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Beberapa orang mungkin pernah merasakan atau sedang menjalani fase kehidupan yang berat dan menyakitkan. Hidup ini seperti drama yang tak ada usainya. Apalagi bagi mereka yang kurang bersyukur, pasti akan menganggap bahwa kehidupan ini sebagai sebuah kutukan yang berat. Hidup ini sederhana, jangan dibikin rumit. Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup kita dan tidak usah ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi terkadang kita terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kita. Sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit. Kebiasaan bergosip, mencemooh, berucap buruk, dan tidak benar kerap dilakukan. Dan kita menganggap diri kita rendah. Dan juga inilah salah satu yang membuat hidup kita terasa sulit. Bahagia adalah segalanya. Hal yang paling penting adalah menikmati hidup kita menjadi bahagia apapun itu yang terjadi. Karena hidup kita itu bukan ditentukan oleh orang lain. Jadi kita harus bisa membuat jalan hidup kita sendiri. Kita juga yang berhak memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Menjalani hidup yang kita miliki sebaiknya diikuti dengan kebahagiaan yang bisa kita dapatkan dari diri sendiri.
keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar. Jadi, tidak alasan untuk tidak bahagia, bukan? Hidup adalah panggung sandiwara yang nyata. Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Hidup bisa jadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan juga sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orangnya. Untuk membuat kita tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Menganggap bahwa hidup kita itu patut untuk disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan. Bukan hanya diisi dengan kemurungan dan berduka berlarut-larut. Hidup ini penuh misteri. Kenyataan ada tidak tahu apa yang akan terjadi besoknya. Hidup adalah pengendara yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Kita tidak bisa meramalkan masa depan sekalipun dalam satu titik ke depannya. Kita bisa saja berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti bisa melakukan hal tersebut. Dan berapa lama Anda akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan kita yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan bahwa kita pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Tujuan hidup adalah bahagia. Tujuan hidup kita adalah menjadi bahagia. Kebahagiaan akan membuat hidup kita lebih berwarna. Bahagia akan membuat kita tetap bertahan meski sering mengalami kegagalan dalam hidup. Dengan membawa kebahagiaan di setiap harinya, setiap waktu, dan dimanapun kita berada. Sebenarnya, kita itu sedang melawan hal-hal buruk yang ingin membuat kita jatuh dan bersedih. Biarkan hidup mengalir seperti air. Hidup adalah serangkai perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolak mereka, karena itu hanya membuat penyesalan dan duka. Biarkan realita menjadi realita. Biarkan sesuatu menjadi dengan alami kemanapun mereka suka. Membiarkan sesuatu hal mengalir secara alami. Sama seperti halnya kita memberi kenyataan hidup yang kita hadapi tanpa harus denial. Setiap masalah pasti akan membawa kita untuk mendewasakan perilaku kita. Kita tidak perlu marah dan menolak hal-hal yang terjadi pada kita, sekalipun hal itu sangat menyakitkan. Di balik setiap peristiwa ada hal-hal yang baru bisa kita mengerti ketika kita sudah bisa merelakan kenyataan sebagai sebuah kenyataan, bukan lagi sebagai mimpi. Hidup ini singkat. Kita di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu-buru, jangan khawatir. Yakinlah bahwa kita menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Kehidupan kita hanyalah sementara. Suatu saat semua yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepada penciptanya. Jangan menjalani hidup kita tanpa arti. Setidaknya kita bisa menjadi dengan membawa kenangan baik dan tidak terlupakan. Kita tidak harus menjadi orang kaya untuk bisa membuat kenangan yang baik. Tapi setidaknya kita bisa berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita juga tidak harus bekerja setiap hari sampai larut hingga mengorbankan jam istirahat. Cukup kerjakan semampu dan sewajarnya.
tanpa harus kehilangan momen berarti bersama keluarga. Cintai hidup kita, tetapi jangan terlalu mencintai apa yang ada dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan berhenti mencintai kita. Hidup adalah cerminan diri. Hidup adalah cerminan dan akan merefleksikan kembali kepada para pemikir mengenai apa yang mereka pikirkan. Hidup terjadi dari apa yang kita pikirkan. Ketika kita berpikir bahagia, hidup kita akan membahagiakan. Kita berpikir sebaliknya. Kenyataan akan seperti itu. Hidup layaknya sebuah cermin dan diri kita adalah pemikir kita sendiri. Untuk membuat nampak menarik dan menyenangkan, maka yang ada dalam pikiran kita pun harus diselaraskan. Tidak ada orang yang bahagia ketika dalam pikirannya penuh dengan duka dan pikiran-pikiran negatif. Kebahagiaan akan datang pada mereka yang yakin bahwa hidup adalah sebuah berkat yang harus disyukuri. Jalani hidup apa adanya. Jalani hidup apa adanya. Tidak perlu menjalani kehidupan kita secara rumit. Jalani apa yang ada, lakukan apa yang perlu dilakukan. Hindari apa yang menjadi hal buruk, dan berusaha menjadi orang yang terbaik bagi diri sendiri. Hidup hanya sesederhana itu. Hidup tidak menuntut kita menjadi orang yang hebat di segala bidang dan untuk kepentingan orang banyak. Hargai waktu kita. Seseorang yang berani membuat suatu jam waktu tidak mengetahui nilai dari kehidupan. Waktu adalah bagian dari setiap orang yang tidak bisa diambil dan diputar kembali. Waktu adalah satu-satunya hal yang paling berharga, karena memiliki waktu sama saja dengan memiliki kesempatan untuk membuat hidup secara lebih baik. Namun, ketika kita dengan mudahnya membuang waktu 1 jam hanya untuk berdiam diri saja, maka kita tidak menyadari bahwa kita telah membuang 1 jam untuk membuang kehidupan bahagia kita. Ikhlas dalam melakukan segala hal. Selalu ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepada kita saat ini. Maka kita akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa yang mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kita kerjakan setiap harinya. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus yang kita pikirkan. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuat hasil dan semua perjuangan kita akan terbayarkan. Jangan selalu melihat ke atas. Kita seringkali lupa terhadap apa saja yang sudah kita miliki, tetapi selalu mengingat apa yang dimiliki orang lain. Di dunia ini masih banyak orang yang seringkali selalu melihat bahwa kehidupan orang lain lebih baik dan lebih bahagia daripada kehidupan yang kita miliki. Orang-orang termasuk kita sering merasa bahwa masih belum mendapatkan apa yang dibutuhkan, sedangkan orang lain terlihat memiliki segala hal yang diperlukan. Inilah yang dinamakan rasa tidak bersyukur. Padahal pada kenyataannya banyak hal yang sudah kita capai dan kita dapatkan. Maka dari itu, mulai saat ini jangan pernah lupa untuk bersyukur dan jangan selalu melihat kehidupan orang lain
yang hanya terlihat sebagiannya saja. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Maafkanlah sikap kita yang tidak memiliki kegagalan dalam meraih mimpi, dan percayalah akan ada mimpi lain yang lebih besar dan lebih baik dari mimpi kita yang sudah dirancang sebelumnya. Seringkali kita sebagai manusia merasa kesal, bahkan frustasi ketika mengalami kegagalan, dan mimpi tersebut tidak dapat tercapai. Namun, jangan pernah menyerah dan berhenti. Teruslah berjalan maju, gapai mimpi yang lainnya yang kita miliki. Dan percayalah bahwa kelak mimpi kita yang lebih besar dan lebih baik tersebut akan tercapai. Jangan terpengaruh oleh gengsi. Sekecil apapun nominalnya, uang yang cukup jika digunakan untuk hidup. Namun sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kita miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal yang penting. Jika memang ingin memberi self reward, sesuailah dengan kondisi keuangan kita. Semangat dan tetap bersabar. Kesabaran adalah obat terbaik untuk segala kesulitan. Jika kita memiliki kesulitan atau mengalami percobaan, jangan pernah putus asa atau menyalahkan siapapun. Tetaplah berjuang dan sabar kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak pernah merencanakan hal-hal yang buruk untuk umatnya. Percayalah di balik kesulitan tersebut sudah ada hal yang indah akan menanti diri kita. Harus percaya diri. Percaya diri adalah rahasia nomor 1 dari Gimana Bu, habis teknik relaksasinya ini? Sudah lumayan lebih baik sih Bu dari sebelumnya. Kalau gitu nanti kalau Ibu insomnia lagi, Ibu bisa melakukan teknik relaksasi ini dengan musik. Bisa juga Ibu melakukan teknik dengan tarik nafas dalam ya. Iya Bu. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Baik.